Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf selama di masjid ini karena Allah Ta'ala. Supaya setiap masuk masjid hukumnya sunnah, niat iktikaf ya, niat iktikaf itu hukumnya sunnah. Niat ya Allah saya niat iktikaf selama saya di masjid ini karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sehubungan guru kita sedang dirawat di rumah sakit IMC Al-Ustaz Dr. Haji Khairul Mustaghfirin, maka mari sama-sama kita membaca Fatihah ya, binniyati syifa. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, bihadhihi niyyah wa binniyati syifa li Syekhina Haji Dr. Khairul Mustaghfirin. Anallaha yashfi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama bijahin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Jami' Nur Hidayah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita kembali di Masjid Nur Hidayah dalam rangka thalabul ilmi sekaligus menghidupkan waktu yang sangat mulia, waktu antara maghrib dan isya. Ini waktu istimewa ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu, bapak-bapak ya, maghrib sampai isya ini jangan pernah ngomongin dunia ya. Maghrib isya ini stop, jangan ngomongin dunia, jangan ngomongin duit. Maghrib isya ini khusus waktu kita ibadah kepada Allah. Kalau kita jadi ahlul lail, orang ahli bangun tahajud berat, bangun tahajud ngantuk berat, apalagi musim hujan dingin. Ini aja nih, hidupin istiqomah waktu kita maghrib sampai isya di program. Jangan pernah ngomongin yang macam-macam. Udah ambil 4 kegiatan maghrib isya. Yang pertama nih, maghrib isya kalau lagi ngaji begini hadir ngaji. Enggak ada tuh ibadah paling afdol ngalahin kayak ngaji. Thalabul ilmi, wah udah gak usah diomongin lagi. Nabi pernah bilang huduru majlisi ilmin khairun laka min alfi rak'atin tatawu'an. Kamu hadir di pengajian sejam aja, maghrib isya sejam, itu lebih bagus, bukan sama, lebih bagus daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa waktu tuh, berapa jam perlu kita waktu ya untuk melakukan sholat 1000 rakaat. Mungkin kalau kita mau lakuin semalaman aja kita belum tentu tuntas itu 1000 rakaat. Udah gitu kalah lagi sama ngaji. Khairun kata Nabi lebih bagus. Kalau sama mah
hadir ngaji sama kayak sebelumnya, tapi ada hadir ngaji lebih baik, lebih afdol daripada 1000 rakaat sholat subuh. Ngaji, makanya jangan pernah lepas ya dari pengajian. Walaupun kita nanti suatu saat misalnya pindah tinggal di mana kampung, cari yang ada pengajian, jangan sampai lepas. Orang nggak bakal benar kalau nggak ngaji. Benar. Siapa yang mau nasihatin dia? Siapa yang mau bilangin dia? Orang kalau jalan hidupnya milih sendiri, jalan hidupnya jangan milih sendiri, nggak dibimbing, nggak diarahin sama guru, sama ulama, nggak sesat hidupnya. Pasti sesat. Kenapa? Nggak ada ceritanya orang sukses di dunia ini menuju Allah, menuju akhirat tanpa bimbingan seorang guru, ulama. Maka perlu kita jangan lepas daripada ngaji. Ya, terlebih waktu maghrib ya, Isya. Ini pengajian kita nih Masjid Hidayah tepat banget waktunya. Maghrib antara Isya, subuh sampai terbit matahari itu. Aduh, dikasih peluang kita sama pengurus masjid. Ini pengurus masjid biasanya besar banget. Ngasih peluang kita yang pada ngaji, ayo ngaji. Duduk depan. Bahkan kalau kita lagi lewat di depan masjid nih, ada pengajian. Kalau kita benar-benar cinta Nabi, mampir. Jangan lewat. Nabi yang bilang, "Idza marartum biriyadil jannah fartaqu." Kamu kalau lagi lewat di taman sorga, mampir. Ikut bergabung. Nabi bilang begitu. Sahabat tanya, wa mariyatul jannah, apa itu taman sorga ya Rasulullah? Majalisul ilmi, kata Nabi. Itu majelis ta'lim. Jadi kalau lagi lewat ada pengajian, duduk, hadir apa? Itu taman sorga. Kalau yang lewat aja suruh mampir. Bagaimana kalau yang udah sholat maghrib berjamaah di masjid, begitu ada pengajian pulang bubar? Ya, ketahuan orang paham hidupnya kan jadinya. Iya, ada taman surga pulang. Ya, dia pilih taman jajan di situ. Apa namanya belajar ya, pilih taman jajan yang ada taman surga. Ya, maghrib sampai isya lagi. Ya, waktunya istimewa. Ya, udah gitu ngaji lagi taman surga. Udah terlibat di dalamnya pulang bubar. Itu aib besar. Sebuah aib, tanda dalam hidup ini gak paham, tanda kebodohan orang. Udah di dalam taman surga ada majelis ilmu pulang. Kecuali itu darurat ya, tiba-tiba malam Senin udah maghrib berjamaah, tiba-tiba kumat penyakitnya, sakit perutnya. Oh, itu mah lain lagi kalau ada khusus. Ini gak ada halangan apa-apa, gak ada hajat apa-apa. Malam milik nonton TV di rumah, main HP di rumah. Ya Allah, siang itu waktu maghrib sampai isya. Ya, sampai dulu orang dulu ada cerita ya, ada cerita tentang kemuliaan maghrib sampai isya begini. Ada orang dijadikan bendahara negara, bagian keuangan. Jadi keuangan negara dia yang pegang, ya kuncinya ibaratnya. Suatu saat kehilangan kunci berangkas itu hilang. Kemana tuh? Ngaroknya lupa di mana? Dicari sehari nggak ketemu. Begitu menjelang maghrib kata orang tuanya stop. Udah maghrib kan? Udah nggak pantas nyariin kunci maghrib udah stop. Ayah biasa rutin istiqomah maghrib biasa di masjid. Ayah mau ke masjid. Ya semua kami ibadah di rumah. Ya, nah ini si orang tua datang ke masjid maghrib berjamaah sampai dia hidupin maghrib sampai dengan waktu isya. Di tengah-tengah dia sedang asiknya ibadah. Lagi ibadah deh, lagi asik-asiknya ibadah. Ini si anak ternyata diam-diam di rumah penasaran. Di mana itu kunci berada? Cari apa dia? Maghrib. Ketemu itu kunci. Oh, ketemu. Begitu ketemu dia langsung pengen kasih kabar gembira sama ayahnya di masjid bahwa kunci udah ketemu. Sob seharian nyari puyeng nggak ketemu. Begitu
Dia cari ketemu. Dia datang ke masjid, pengen ngasih kabar gembira ke babanya. Begitu dia masuk ke masjid, dibisikin babanya, "Baba, alhamdulillah, kunci ketemu." Kunci ketemu. Itu babanya bukan malah girang, mukanya malah pucat, malah marah babanya. Kata bapaknya, "Sejak kapan kamu ninggalin kegiatan ibadah maghrib sampai isya? Sejak kapan tertanam rasa cinta sama dunia? Maghrib nyariin kunci." Akhirnya begitu selesai isya, anaknya di rumah dimarah-marahin. Wah, habis dah, dimarahin, digigit, digembleng. Bahkan sampai dikasih sanksi anaknya. Dikasih sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya dibuang setahun. Gara-gara nemuin kunci bukan dapat hadiah, dikasih sanksi, denda setahun, dibuang di pesantren. Dibuang di pesantren. Nah, kamu sekarang tinggal di pesantren, belajar setahun, dikasih denda sama orang tuanya gara-gara maghrib nemuin kunci. Dapat setahun baru pulang. Begitu pulang baru dia sungkem sama bapaknya, cium tangan, pulang balik, minta maafnya, minta ridhonya. Kenapa? Baru sadar katanya. Ternyata maghrib itu sampai isya waktu istimewa. Jadi selama 1 tahun ngaji khususnya tentang maghrib sampai isya keutamaannya, menghidupkan malam. Setahun ini di pesantren itu aja dibahas, diulang-ulang kayaknya. Sampai dia baru tertanam, begitu maghrib isya nggak boleh ngomongin dunia, khusus agama. Oh, makanya itu kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu, maghrib itu kita jangan pulang dah, bertahan di masjid. Gitu. Orang dulu yang punya toko nih, ya toko dagangnya malam. Kan biasanya sore udah buka tuh, bisa asar udah buka. Begitu asar buka, datang lagi tuh toko ditutup sama dia, ditutup, pokoknya tutup. Waktu ibadah, tutup kok. Isya ntar kalau mau lanjut lagi buka. Sampai begitu, dia gak mau ada transaksi dunia itu. Ya, maghrib sampai isya, kenapa? Pengen ibadah. Yang sholat awabin, ada sholatnya sholat awabin. Itu waktunya maghrib sampai dengan isya. Sholat awabin, pernah nggak ngerjain sholat awabin? 6 rakaat, 6 rakaat sholat awabin. Yang Nabi katakan, siapa orang yang sholat setelah maghrib sebanyak 6 rakaat awabin, maka 6 rakaat itu setara dengan ibadah 12 tahun. Pernah gak kita istiqomah ibadah 12 tahun? Siapa sanggup? Bulan Ramadan nanti kita banyak yang bolong, terawih, benar gak? Bulan Ramadan, Quran kadang-kadang gak hatam, Ramadan, kan begitu. Ini 12 tahun Allah kasih hadiah. Buat siapa? Buat yang ngerjain sholat sunnah awabin. Ada di dalam kitab Hidayatus Salikin. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau bisa beli ya kitab Hidayatus Salikin, itu kitab bahasa Melayu. Kalau kita bisa baca Quran itu bisa baca itu, karena dia bahasanya Arab Melayu, bahasa Indonesia. Itu kitab emas itu. Hidayatus Salikin. Kenapa? Di situ program-program hidup kita diatur sama Syekh Abdus Somad Falembani. Biasanya itu hidupin waktu maghrib sampai dengan isya dengan sholat sunnah awabin. Kalau kita malu sering kayak begini, nggak usah sholat awabin ya, ngaji aja. Kalau tadi ngaji ya lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, tapi kalau kita ngaji, udah kita nggak bisa ngidupin malam, maghrib aja dah di masjid sampai isya. Apa kita? Utama sholat awabin 6 rakaat. Bacaannya apa? Bacaannya sih bebas. Bacaannya bebas. Mau baca apa aja silakan. Tapi kalau sanggup, rakaat pertama sampai rakaat ke-6, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau mampu, rakaat pertama habis Fatihah baca inna anzalna. Baca inna sekali ya, kulhu 6 kali, palak anas sekali. Begitu aja tiap rakaat. Atau 2 cara lagi, 1 cara lagi boleh ayat kursi sekali sama kulhu sekali, palak sekali, anas sekali. Tiap rakaat begitu. Boleh. Misalnya pengen yang panjang sholatnya, boleh kan? Rakaat pertama misalnya, rakaat pertama membaca Yasin misalnya. Boleh. Yasin. Rakaat pertama aja ya. Yasin. Kedua baca surat Waqi'ah.
3 baca surat Tabarok gitu ya, boleh ya. Keempat baca surat apa? Kalau Wadduha atau Walaili boleh. Rakaat selanjutnya baca Alam Nasrah, Alam Tarok atau Kuliah Makul boleh. Pokoknya yang penting suratnya 6 rakaat. Habis ba'diyah jangan lu ngobrol. Sampai jangan ngobrol dah. Maghrib bisa kita nggak ada waktu ngobrol dah. Ntar kalau mau ngobrol ya selain waktu itu dah. Itu waktu untuk ibadah. Di antaranya adalah sholat awabin. Ya. Nomor kedua, habis sholat awabin, ya. Habis sholat awabin kalau waktu masih ada baca Quran dah. Baca Quran. Baca itu Pak. Ya, surat Waqiah. Tiap malam jangan tinggalin. Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, Waqiah surat rezeki. Surat rezeki adalah surat Waqiah. Baca surat Waqiah. Ya, tiap malam biar gampang urusan rezeki kita baca Waqiah. Kemudian apa? Baca surat Tabarok. Biar nasib kita cakep di kuburan. Siapa orang yang di kuburan pengen bahagia, baca Tabarok tiap malam. Maghrib udah bisa sambil nunggu sholat awabin udah maghrib kita udah baca Tabarok, baca Waqiah. Masih ada waktu lagi zikir dah, baca ratib. Ratib itu jaminan. Siapa orang yang baca ratib dijamin gak bakalan sesat akidahnya, dijamin lagi husnul khotimah, dijamin husnul. Wah, itu husnul khotimah mahal nih. Husnul khotimah, wah barang mulia yaitu husnul khotimah, dimana kita di saat meninggal dunianya diperlihatkan surga oleh Allah. Wah, begitu kita lihat surga udah bawaannya paling cepat mati. Kenapa? Karena tandanya dapat husnul khotimah. Pengen tahu nggak sebab husnul khotimahnya? Rutin baca ratibul haddad. Orang kalau rutin baca ratibul haddad dijamin husnul khotimah. Akidahnya nggak melenceng. Kalau sekarang kan banyak akidah melenceng, ada akidah Wahabi, ya, ada akidah macam-macam itu paham agama. Biar kita selamat, anak cucu selamat, biasain baca ratibul haddad. Imam Al-Haddad katakan siapa yang rutin baca ratibku minimal paling sedikit dia bakal dapat husnul khotimah. Ya, yang terakhir ngaji dah, baca ilmu, ya, baca kitab, baca buku agama sambil nunggu datangnya waktu isya kita hidupi. Gitu ya. Jadi waktu isya jangan pakai ngobrol, ini kadang-kadang nungguin maghrib isya pakai kongko di masjid. Udah kongko, kongkonya kan macam-macam. Udah gitu pokoknya kan ngomongin orang. Ya Allah, udah waktunya maghrib, ya, mau lihat tempatnya di masjid, yang dikerjain ngomongin orang. Waduh, celaka 12 sama. Mendingan pulang, mendingan pulang lah kalau di masjid ngomongin orang nggak baik. Pokoknya maghrib bisa lagi. Maghrib bisa bukan waktunya kongko, takut ntar ngomongin orang. Maghrib bisa waktunya ibadah. Pokoknya tulis moto di rumah yang tidak ada dunia maghrib bisa. Maghrib belum bisa rumah kita tuh TV, matiin handphone, stop. Hidupin baca Quran rumah kita berberkah bercahaya. Rumah kita bukan. Anak-anak pada ngaji itu gerakan maghrib pengaji di Mesir ada pengajian ya, mau sadayat maghrib bisa anak-anak kita. Ayo semua kita dorong pada ngaji. Maghrib bisa. Jangan maghrib udah kelayaban. Ya, kita belum paham. Nah ini saya kasih pemahaman nih. Ibu-ibu bapak kasih paham. Maghrib bisa tuh ya Allah. Wallahi ya, waktu paling barokah. Sampai-sampai ada tuh dalam kitab Risalatul Mawana Al-Haddad cerita tuh. Ada orang nanya sama gurunya, bilang ya, kira-kira kalau puasa sama ngidupin maghrib sampai isya utamaan mana ya? Kok nanya begitu? Iya, sebabnya kalau kayak saya puasa kan orang kayak saya mah kalau maghrib bukanya ribet. Apa beli makan? Apa bisa disiapin? Kadang-kadang kemakan waktu. Tahu-tahu udah 80% lagi, 10 menit lagi udah waktu isya. Sibuk sama ngurusin madang begitu, madang, rokok, istirahat gitu ya. Gitu. Tapi kalau orang puasa mah saya mampu ngidupin maghrib isya. Kata Belanda udah gak usah puasa. Gak usah puasa. Hidupin aja maghrib isya. Gua lebih mahal ngidupin maghrib sampai isya daripada puasa ngorbanin waktu maghrib sampai
Bisa. Kemarin kita ya. Kemarin kita bulan Ramadan, itu kita kalau bulan Ramadan maghrib sampai isya kadang-kadang. Nah, gila, banyak terbengkalai. Malam biasa aja mulia maghrib isya, apalagi malam Ramadan. Tapi kan kita kalau maghrib itu Ramadan ya Allah, sibuk-sibuknya lagi buka, habis buka nyantai dulu. Mungkin waktu isya kita nonton TV, mungkin isya kita main handphone, mungkin isya pokok di rumah. Sebulan Ramadan maghrib isya terbengkalai, ya Allah. Maghrib isya selain Ramadan aja mulia, apalagi Ramadan. Masya Allah. Saya tuh waktu malam tanggal berapa Ramadan? Ya mungkin sekitar ya tanggal 5 kali 5 Ramadan, tanggal 5 Ramadan diundang buka bersama. Diundang buka bersama. Gimana? Guru kita Habib Mujtaba tuh pasar Minggu buka. Begitu buka, cara bukanya nih Allah. Di orang soleh itu bukanya nih menjelang maghrib nih, 15 menit lagi mau maghrib. 15 menit ini selamat 15 menit. Udah sama-sama membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Gitu, barang lagi diulang lagi. Benar 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Datang waktu maghrib buka. Bukanya apa? Bukanya ringan, makan ringan. Korma, yang manis-manis dah, buah-buahan, gitu ya. Selesai itu, selesai. Makan korma udah, nggak lama, paling makan waktu 10 menit, komat, sholat maghrib. Habis sholat maghrib, kemudian ya istirahat, dia main hadroh sebentar, qasidah, baca qasidah Ramadan, selesai, nasi keluar, makan kebuli, makan biryani, makan. Habis makan selesai, masuk lagi apa? Langsung sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih. Kata beliau, kita di sini ngikutin ditarim. Ditarim itu artinya sholat tasbih setiap maghrib, setiap malam maghrib sampai sebulan Ramadan ngerjain sholat sunnah tasbih. Kerja sholat sunnah tasbih tiap maghrib, tiap malam. Begitu kerjaannya orang-orang soleh ternyata. Sayang waktu mereka itu nggak bakal bisa ditukar dengan apapun juga. Nggak mau, kenapa? Karena itu waktu begitu mahal buat ibadah kepada Allah. Sampai dulu ada seorang ulama besar, orang soleh, namanya Habib Hasan ya, bin Muhammad Al-Haddad. Ini orang yang kagak doyan duit. Orang kagak doyan duit itu maksudnya orang hebat ya. Iya, jadi artinya dia terima duit tapi nggak sembarangan menerima. Nggak semua nerima, iya. Apalagi kalau dikasih itu orang kaya, nggak langsung cepat menerima. Saya penerima juga nggak dimakan buat pribadi, dia kasih fakir miskin orang lain, gitu. Saking aktifnya sama duit, gitu. Nah ini bakal ada. Suatu saat maghrib lagi ngajar begini, lagi ngajar. Tiba-tiba ada orang kaya datang menamu maghrib. Nah ini kalau di Hadramut Pak. Kalau ada tamu maghrib menamu itu aib. Itu sebuah kerjaan tercela namu maghrib. Makanya kalau bisa kita biar jadi orang paham ya, kalau mau nyerahin duit jangan maghrib. Orang Betawi besan maghrib, paham? Ya maghrib ini kan kalau mau pergi besan bezohor, jadi makannya masih fresh, ya kan? Maghrib itu hujan lagi ya, biasa pisah gitu, masuk angin gimana? Nah iya, maghrib jangan buat besan, jangan buat serang duit. Ntar habis isya, kalau mau siang asar apa sih gitu? Ya iya, nih bahasa lagi ngajar begini, datang tamu itu aib mereka. Tapi begitu datang tamu dibisikin, tadinya nggak ada yang berani dibisikin, murid-murid juga takut. Kenapa? Ya karena dia udah komitmen maghrib nggak ada urusan-urusan. Gitu. Udah singkat cerita, saya juga sama tamu ini. Gimana ya? Ada muridnya satu, mereka bisikin. Assalamualaikum guru, kenapa? Di luar ada tamu itu mau namu, orang kaya yang dermawan itu. Ya kalau di atas kamu itu gede banyak itu. Orang dermawan orang kaya. Ya udah, lu bisikin sama dia. Mau bagi berapa duit tanya sono. Kaget muridnya. Tuben-tuben Habib nanya duit. Biasanya kan doyan duit ya Habib. Tuben mati apa? Ada tamu tanya, ada sudah bisikin sama tamu.
bawa duit berapa duit, mau bagi duit berapa duit, gitu ya. Yang lain juga murid-murid di depan pada kaget, kok itu Habib mah ngomongin duit, katanya nggak doyan duit. Ya udah, akhirnya ya karena perintah guru ya sampai nonton ada disamperin ke tamu, ada tamu, ya apa ada santri lagi satu lagi maju, dia mau nanya, Habib, kamu kan terkenal banget orang paling apik sama dunia, sama duit. Itu bentuknya nanya duit kamu ya. Oh iyalah, ini waktu mahal. Maghrib bisa saya fokus ngajar, ngomongin ilmu, dakwah, ada gitu ya. Tiba-tiba ada orang mau ganggu waktu yang mahal ini. Emang dia mau bayar berapa? Walaupun dia misalnya mau bayar gede, dan duitnya tidak saya makan, saya kasih fakir miskin. Kenapa? Saya rugi kehilangan waktu maghrib sampai dengan isya, gitu ya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kita orang awam ya. Kalau ngidupin malam kadang-kadang kita berat banget tahajud, ya udah dah minimal ini nih. Kalau malam Minggu, malam Senin kita hidupin dah sama-sama ngaji maghrib ke isya. Terus jangan dibiasain ya kalau kita maghrib berjamaah di sini, habis maghrib kelar cikiran salam-salaman bubar pulang. Itu gak pantas. Tadi tuh udah di taman surga kok pulang. Takutnya itu tanda orang tersebut bukan ahli surga. Kenapa? Ada tamannya dia pulang. Taman surga dia tinggal pulang sama dia. Ini biar paham apa? Biar paham gitu ya. Biar paham apa? Kenapa? Ini waktu-waktu yang begitu berharga yang diberikan oleh Allah. Maghrib sampai dengan isya, subuh ya, sampai dengan terbitnya matahari. Jadi apalagi dipakainya buat ngaji. Sekali ngaji duduk 1 jam, mendingan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua kata Nabi, khairullah, lebih bagus lagi min iyadati alfi maridin, daripada ngebesuk 1000 orang sakit. Ya Allah, kita nengokin orang sakit itu pahalanya gede banget. Nengokin orang sakit, cuman kalau sekarang belum boleh kali ya. Belum ngebesuk orang sakit. Guru kita lagi dirawat ini, Ustaz Birin. Kalau boleh nengokin ya kita ngebesuk ke rumah sakit. Sekarang belum boleh, misalnya. Ya, itu kan pahalanya gede banget ngebesuk orang sakit. Tapi tetap aja masih gedean pahala ngaji. 1000 lagi bukan 1 orang, 1000 orang sakit kita besuk. Ya Allah, dokter aja yang di rumah sakit belum tentu ya sampai ngebesuk 1000 orang sakit ya, kamar disamper-samperin sama dia misalnya gitu ya. Tapi abang ngaji pahalanya lebih besar lagi. Bahkan wa huduri alfi janazatin, dan menyaksikan ya 1000 jenazah diantar ke kuburan. Diantar ke kuburan 1000 jenazah. Ini kadang-kadang jarang nih, Pak, jarang gitu ya. Biasanya orang kalau habis sholatin ya udah dia pulang. Sebenarnya yang paling afdol tuh setelah habis sholatin ngikut ke kuburan. Itu pahalanya gede banget. Pahalanya gede. Nganterin jenazah sampai kuburan pahalanya gede. Nah, ya. Tapi tetap itu apa ngaji mah lebih afdol ngaji meskipun dia sanggup nganterin jenazah sampai 1000 orang. Ini apa? Artinya sebuah tanda begitu agungnya menghadiri majelis ilmu. Bahkan ada dosa, Pak. Dosa ini nggak bisa kapus sama sholat. Ada tuh dosa nggak kapus sama sholat. Mau sholat mau sholat 5 waktu mau sholat awal sholat nggak kapus. Sama puasa Ramadan, pada puasa nih tetap aja ada dosa yang nggak kapus sama puasa Ramadan. Haji kali itu umroh tetap aja nggak kapus dosa. Jadi kapusnya apa? Ama hadir di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu yang kita hadirin bisa jadi tanpa kita sadari menghapuskan dosa yang kagak bisa dihapus sama sholat, nggak bisa dihapus sama puasa, nggak bisa dihapus sama haji, nggak bisa dihapus kecuali terhapusnya itu dosa yang kita pernah lakukan dengan sebab kita hadir di majelis ilmu. Apa jangan tinggalin dah, jangan lepas nih. 2, 1 jangan tinggalin majelis ilmu ya. Yang kedua jangan tinggalin sholat berjamaah. Insyaallah selamat. Insyaallah selamat. 5 waktu jagain berjamaah. Dan juga jangan pernah lepas sama pengajian ya. Kalau bisa kita di sini ada fasilitas di Masjid Hidayah pengajian 2 kali seminggu ya.
2 kali, ada malam Senin hadirin, ada subuh ya, hari Sabtu. Ya kita hadir sama, nggak harus bapak-bapak, ibu-ibu juga bu nggak apa-apa bu, ada waktu subuh ikut ngaji, hadir ngaji, manfaatin. Kalau bisa mah habisin umur kita di pengajian. Apa? Itu min alamat sa'adah, tanda orang bakal bahagia besok di saat dia meninggal dunia. Dia menghabiskan sisa-sisa waktunya dengan duduk hadir di majelis ilmu. Kita kalau di majelis ilmu kita dapat masukan rohani nih. Kita kan punya badannya punya 2 unsur dari kita. Ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani nggak di situ mana? Mules, betul nggak? Kita nggak nyara pagi kerja kunang-kunang mata kita, benar nggak? Puyeng-puyeng kepala kita. Itu kita nggak nyara, nggak makan, ya tahu-tahu sakit. Sama rohani juga begitu. Rohani kan begitu. Kalau nggak ngaji sakit pikirannya, sakit omongannya. Ya apa? Kagak ada yang ngobatin. Kalau kita sakit aja perlu ke dokter, namanya dokter jasmani. Rohani juga ada dokternya, ya. Iya. Dokter rohani. Siapa? Ulama. Ya. Ya mungkin kalau bapak lihat saya misalnya, bukan karakteristik ulama sebenarnya. Cuman kita kan bacain kitabnya ulama. Makanya perlu banget tuh ngaji lekar kayak begini, disertai megang kitab itu penting. Kenapa? Karena itu ada panduannya. Kalau ngaji cuma diceramain aja, ceramah sono, ceramah sini, ceramah sono. Ceramah kan ibaratnya cuma motivasi doang. Kayak vitamin penggerak doang ya mah. Ya, vitamin mah kan makannya ya jarang-jarang vitamin mah. Yang penting makanan pokok itu penguat. Jadi ngaji yang penting mah. Kata kita begitu. Kalau cuma ceramah mah ya vitamin. Lah kalau ngaji di mana-mana diceramain. Ibarat orang makanan pokok kagak, lagi vitamin C itu dibanyakin lah mencret. Ya, lah ngaji kemana ceramah, ini ceramah. Yang diceramain dan diulang-ulang itu mulu ya kan? Iya. Coba kalau kita baca kitab, masya Allah ada tuntunannya. Dalam baca kitab itu ada tuntunannya, ada tertibnya. Makanya, alhamdulillah ya. Kita di sini di Majelis Hidayah komplit, mau ngaji apa aja bisa disiapin. Yang ngaji tauhid, Ustaz Fitri ya. Ustaz Fitri itu kalau mau pas tauhid mantepin kita punya iman ngaji. Ya, tambah lagi dia ngaji fikih juga, mantepin sholat kita. Terus memberin hati kita nih, ngaji tasawuf. Ya, ada Ustaz Mustafirin, baca kitab Imam Ghazali. Ya, ada Ustaz Toha, tasawuf juga. Saya baca Rusydiniyah Muhaddad untuk muatin, ngebersihin kita punya hati. Karena itu kebersihan hati ya akan menjadi syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Bahkan menjadi syarat selamat besok di alam kubur, selamat besok di hari kiamat karena punya hati yang bersih. Itu ilmu tasawuf. Nah, kita pelajari, kita amalkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama setiap malam Senin, maghrib sampai isya kita ikuti kajian. Dan kajiannya fokus kita ya, ngomonginnya agama aja, iman, Islam, ihsan, tauhid, fikih, tasawuf. Biar kenapa? Biar kita membenarkan diri. Kalau individunya benar, ntar masyarakatnya benar. Kalau masyarakatnya benar, negara, bangsa juga jadi ikut benar. Makanya bisa jadi majelis taklim yang kecil begini, yang jumlahnya nggak banyak orangnya, tapi di dalamnya mempelajari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dari ilmu agama, bisa jadi penangkal bala, penangkal musibah buat bangsa dan negara. Makanya pernah ya di Tangsel apa di Indonesia itu, Tangsel kalau nggak salah ya, atau Banten kali, ada instruksi dari gubernur ya, namanya Gemar, gerakan maghrib mengaji, gerakan maghrib mengaji. Semua musola, semua masjid diinstruksikan kalau maghrib bisa ada pengajian. Mau ngaji kayak begini kek, mau ngaji Quran sama-sama kek, bocah kek kumpul di masjid pengajian. Pokoknya maghrib musola jangan sepi. Maghrib ya sampai isya masjid jangan sepi. Kadang-kadang kita banyak dapat itu maghrib bisa masjid ada kegiatan apa? Ya kalau ada kegiatan apa
kita yang ngisi sholat di masjid Awabi, suasana Awabi, baca Quran, baca rati, biar hidup. Jangan maghrib musuh sepi, nggak ada kegiatan, nggak ada orang yang ngaji, nggak ada orang yang sholat, nggak ada orang yang berzikir, baca rati, gitu ya. Padahal itu semua penangkal bala, penangkal musibah, bahkan bisa jadi mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu bapak yang berbahagia, emang kalau kita mengaji namanya istilahnya ngaji tadayyun ya. Ngaji tadayyun itu ngaji memperkuat agama kita. Dengan ngaji begini agama memperkuat. Ada lagi ngaji namanya ngaji tafakuh. Ngaji tafakuh namanya ngaji memahami agama secara utuh. Wah, gimana tuh? Itu mah cuma bisa di pesantren, di pesantren. Kayak kita kalau punya anak kayak di pesantren gitu, ya. Iya, pesantren nih. Kadang-kadang anak protes. Saya juga dulu waktu kecil pesantren protes sama bapak saya, Pak, jangan pesantren. Ya teman-teman dong, enak sekolah di sini ketemu keluarga. Enggak, lu nyantren aja. Kamu buat apa sih? Lu kurang paham, ntar paham si dewek begitu. Kita minta penjelasan apa sebabnya saya sekampung rawa di pesantren mana jauh banget lagi di hutan sono, dari Pandeglang Kotok lurus ke Penas kaki, dari Penas naik ke gunung, mana kagak ada rumah kemudian dulu. Dan matiku mau dibuang kemana nih bapak gue ya? Nggak taunya di dalam hutan ada rumah mewah, rumah kiai, ada pesantren di situ. Kita di pesantren di situ. Begitu. Bener ya. Emang orang tua galak, kita mah orang tua kita kan gak apa, terkenalnya bapak mau galak banget di pesantren kita. Nangis itu orang bertah ya. Iya, orang bertah nangis bagian pulang. Jangan pulang, bertahan gitu. Ntar lu gak tahu sendiri. Begitu. Gue ngerasain. Jadi orang tua tuh gak enak, pahit, gue nangis tiap hari juga. Orang yang dengerin gitu. Ya udah di pesantren, kayak kira ngaji tafakuh. Kalau ngaji pesantren, jadi kiai. Kalau ngaji begini mah kan ngaji kiai ya. Jadi jangan cita-cita gue ngaji tidur hidayah gitu ya. Wakil bisa, siapa tahu ngaji 12 tahun jadi kiai gitu ya. Orang jadi kiai ini mah buat pribadi kita masing-masing, biar agama kita tetap kokoh ya, agama kita tetap kuat, insya Allah. Jadi sekali lagi bapak, ibu-ibu, itulah keistimewaan waktu maghrib, begitu mulia. Tepat sudah pilihan ya daripada pengurus Masjid Nur Hidayah mengadakan pengajian maghrib sampai isya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling bantu membantu dalam berlangsungnya pengajian kita semua. Amin. Ini kalau mau kita punya uang Pak, mau bantu agama yang begini-gini aja nih, yang kegiatan-kegiatan sosial pengajian agama ini yang harus kita berikan ya apresiasi keuangan kita untuk itu, untuk pengajian. Makanya itu ada dalam sebuah ungkapan syair daripada Al-Imam Al-Habib Ahmad ya, Al-Habib Ahmad bin Umar ya bin Sumed, gurunya Habib Ali Al-Habsyi pengarang Situt Duror. Dia pernah mengatakan dalam sebuah bait syairnya, untuk apa kalian mencari uang pagi, pulang sore ataupun malam, tapi uang itu tidak mampu kalian untuk menggerakkan waktu orang beribadah pagi sampai isya. Waduh, begitu tuh. Jadi buat apa nyari duit kalau maghrib sampai isya kalian nggak kerahkan keuangan itu untuk ikut terlibat di dalam menghidupkan waktu maghrib sampai isya. Artinya kalau kita punya duit, libatkan keuangan kita untuk menghidupkan orang yang ibadah di waktu maghrib sampai isya. Misalnya ada orang punya duit, misalnya kasih bantu masjid saya nih, bantu nih buat Masjid Nur Hidayah ya, untuk acara pengajian, buat beli teh biar hangat musim hujan-hujan. Kalau minum aqua kan takutnya mules gitu ya, teh dah ya, atau kopi jahe kan gitu ya, enak betul ya, betul ya. Iya, itu tuh ntar bisa jadi manusia kan. Dia orang sempat orang dia pulang isya kalau kerja. Kalau kerja pulangnya isya, orang ketemu maghrib di Masjid Nur Hidayah. Tapi duitnya nyampe. Tuh itu namanya sebut wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dia. Baginda kalau sempat ngaji, gua beli kopi aja berjaya biar orang tuh ngaji seger. Ya kalau asal ngantuk dikit, seruput kopi gitu ya. Kan ada orang maghrib udah ngantuk ngaji. Ya kalau subuh mah ya wajar kan ngaji apa ngaji ngantuk juga subuh mah saya malu
di situ kan? Tapi kan yang kepikiran ke situ ya? Ada yang kepikiran ke situ? Nggak ada. Emang itu bohong. Itu bohong. Yang tahu ulama tuh kasih syair. Untuk apa kita cari uang? Kalau uang kita nggak terlibat buat orang yang di masjid menghidupkan maghrib sampai isya. Begitu, sampai segitunya tuh. Ya Allah, bagaimana saya mah orang sempat ngaji gitu ya. Iya, tapi keuangan saya libatkan. Itu harus ada yang begitu. Buat apa kamu cari uang? Begitu ibaratnya. Kalau kamu tidak bisa menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita punya uang paling batin buat Nabi senang. Bagaimana sayatnya biar hidup? Begitu. Waduh, ini Pak Bisa mahal, saya nggak sempat lagi. Yaudah, adain pengajian ya. Saya bagian donaturnya. Saya donatur khusus maghrib sampai isya buat Ustaz Syahrudin, misalnya gitu. Ya, pokoknya maghrib isya Ustaz Syahrudin ya. Misalnya gitu ya. Itu, masya Allah, termasuk melibatkan keuangannya dalam rangka menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Kan ada tuh donatur-donatur. Kalau kita di Al-Makmur belum di Masjid Tanah Abang, di Al-Makmur Masjid Tanah Abang itu dulu banyak tuh, karena memang dididik sama ulama besar dulu, sama Habib Salim Jindan itu di apa, didoktrin tuh orang kaya lu masuk surga nggak? Mau pada selamat nggak misalnya dia, lu punya uang tuh yang pada usaha-usaha orang kaya, maghrib bisa hidupin. Oh, makanya itu mau bisa di Masjid Tanah Abang ada terus pengajian kayak kita KMRPJ. Kita kan KMRPJ mau maghrib bisa mau malam aja sih ada pengajian. Iya, kalau kita kan aja mau malam Senin doang aja nih, ya malam Senin doang. Emang apa? Ya kalau tiap malam kita nggak ada pengajian, ya makin tipis dana kita. Iya ya, makin tipis dana kita, makin habis kan gitu. Iya, ya udah dah, kita mah hidupnya seminggu 2 kali juga itu udah banyak protes dulu lah. Ngaji seminggu 2 kali, apa sih kita kiai begitu? Ada yang ngomong begitu ngaji? Lah ngaji mah udah tiap malam. Lah ngaji baru seminggu 2 kali, ngaji kita sering banget ini. Sampai seminggu 2 kali, kan kita tuh bukan kiai ya. Ya emang ngapain kita orang haji? Iya, makanya kita alhamdulillah dipertahankan. Udah cakep dah di kampung mah seminggu 2 kali udah cakep ya. Bahkan yang sedimot ada di musola sebulan sekali ngaji sebulan sekali. Udah gitu kagak datang 3 kali, bisa datang di haji mah. Ya, iya, makanya kita alhamdulillah udah melibatkan diri kita mau ngaji. Kalau ada rezeki Pak, rezeki yang paling afdol kita salurin mana? Buat orang yang menghidupkan maghrib sampai isya. Mudah-mudahan nanti malam Senin berikutnya ada kopi, amin. Udah hujan terus minumnya kuat kan sih ya. Mulas. La ilaha illallah. Ya, ini kan itu ya. Apa itu subuh? Ya Allah, subuh mah enak ada subuh, ya. Iya, subuh mah ada subuh. Pokoknya kalau dengar usaha maghrib bisa ngiri takutnya. Atau usaha gini, enak pas subuh ada subuh gue makan pada ada kopi gitu ya. Ada makanan gitu. Iya, dipikirin. Itu dia, ini buat motivasi ya. Jangan sampai maghrib bisa pokok. Saya paling gak ada bentuk maghrib bisa pokok di masjid mungkin orang macam-macam dong, jangan. Ini kita baca Yasin, baca Tabarok, baca Waqiah. Selamat besok kita di kuburan. Amin ya Allah. Amin ya Rahman Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Rahman Rahimin farij 'alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu